seluruh pemangku kepentingan yang terkait, termasuk di dalamnya juga ISEI. Bapak Presiden sendiri telah mendorong dunia perguruan tinggi agar dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga para lulusannya nanti mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat bersaing di era yang semakin kompetitif di masa depan. Bapak, Ibu, serta hadirin peserta sosialisasi yang berbahagia, sebagaimana yang disampaikan, ya, akreditasi perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pengelola perguruan tinggi untuk memberi kepastian kepada stakeholder bahwa perguruan tinggi memenuhi indikator mutu yang baik. Meskipun kadang kebutuhan ini menjadi satu beban bagi pengelola perguruan tinggi, namun di sisi lain akreditasi dibutuhkan karena mencerminkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi dan program studi. Dalam implementasi pelaksanaan akreditasi tersebut adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT dan Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM. Berangkat dari upaya untuk turut serta membangun budaya mutu di program studi, khususnya pada bidang ilmu ekonomi, bisnis, manajemen, dan akuntansi, ISEI bersama-sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia atau AFEBI telah memprakarsai pembentukan Lamemba, ya, yakni Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi yang bertugas untuk melakukan proses akreditasi untuk program studi di bidang ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi. Kegiatan sosialisasi instrumen akreditasi Lamemba yang dilaksanakan pada pagi hari ini menjadi upaya lebih lanjut ISEI untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan pengelola perguruan tinggi dan juga pengelola program studi mengenai dimensi dan indikator akreditasi Lamemba. Kegiatan sosialisasi pagi ini juga diharapkan dapat mendiskusikan solusi atas berbagai masalah atau kendala yang sering dihadapi perguruan tinggi dalam proses akreditasi program studi. Bapak Ibu yang saya hormati, akhir kata sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus ISEI ya, yang telah mewujudkan acara sosialisasi instrumen Lamemba pada pagi hari ini. Saya juga mengapresiasi Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara sosialisasi ini, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa memberikan petunjuk atas ikhtiar dan niat baik kita bersama dalam memajukan pendidikan nasional, khususnya dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Tentunya tidak pas atau kurang kalau belum menutup dengan sebuah pantun. Dan tolong disebutkan dengan cakep gitu, biar agak hidup lah gitu ya. Belajar jauh ke Pancasila. Cita-cita menjadi dokter bedah. Ayo kita menggunakan Lamemba. Akreditasi perguruan tinggi semakin mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Bapak mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya kita akan foto bersama sejenak. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu pimpinan untuk dapat bergabung foto bersama.
Sumiarto, Pak Suyono, yang ketiga yang Chandro, kita kedengaran kayak Pak Suyono orangnya di situ. Suyanto itu suka Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, salam lamemba terlebih dahulu. 1, 2, 3. Salam Pancasila. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Pak, ada yang baru bergabung? Ya. Baik, salam Pancasila lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu. Kami mohon berkenan kembali ke tempat semula. Baik, kami informasikan. Juga acara ini diselenggarakan oleh ISEI Jakarta yang bekerja sama oleh Universitas Pancasila, 30 komisariat ISEI Jakarta yang diwakilkan masing-masing peserta. Kami informasikan sekali lagi, acara sosialisasi instrumen lamemba hari ini merupakan program kerjasama ISEI Jakarta dari 3 bidang yang ada di perguruan tinggi. Yang pertama, bidang 1 kerjasama perguruan tinggi, bisnis dan birokrasi pemerintah yang diketuai oleh Ibu Profesor Dr. Erna Hernawati AKCA CPMA. Bidang 2 kerjasama antar komisariat dan pengembangan Tridharma yang diketuai oleh Ibu Profesor Dr. Sriwidya Stuti SEMM MSI. Dan yang ketiga, fokus grup kajian dan pengembangan akademik, riset dan teknologi digital yang diketuai Bapak Dr. Suyanto SEMM MAK AKCA. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pemaparan oleh narasumber yang akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Istianingsih Sastro Diharjo selaku pengurus ISEI Jakarta, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bayangkara Jakarta Raya, dan juga adalah asesor lamemba dari praktisi. Acara akan dilanjutkan oleh moderator. Kepada Ibu Dr. Istianingsih kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Senang dan bahagia sekali Bapak dan Ibu sekalian, kita berada di ruang yang luar biasa hangat tadi disampaikan, dan juga Bapak Ibu yang ada di ruang maya pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada acara inti kita, dan saya mohon izin untuk memperkenalkan ketiga pembicara kita yang luar biasa. Yang pertama
tentu sudah sangat kenal gitu ya, tapi saya perlu mention saja, beliau ada Ibu Profesor Dr. Ina Primiana, Guru Besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, sekaligus sebagai Ketua Dewan Eksekutif Lamemba. Kemudian Ibu Profesor Dr. Ria Mardiana Yusuf, Guru Besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Beliau anggota dari Dewan Eksekutif Lamemba juga. Dan yang ketiga yang paling ganteng di antara kami berempat, Pak Dr. Ahyar Yuniawan. Beliau juga anggota dari Dewan Eksekutif Lamemba. Dan Bapak Ibu yang luar biasa, selama kurang lebih hampir 2 jam ke depan nanti kita akan membahas mengenai instrumen dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi atau Lamemba. Jadi tanpa memperpanjang waktu, kita akan menyimak bersama secara panel nanti diskusi kita mengenai instrumen Lamemba yang akan dimulai dari pembicara pertama terlebih dahulu, Ibu Profesor Dr. Ina Primiana, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Isti. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sini untuk sharing lagi gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah hadir waktu di UPH diadakan oleh LL Dikti. Nah, sekarang kita akan coba lagi untuk meningkatkan atau menguatkan pemahaman Bapak Ibu terhadap instrumen APSMBA, terutama di dalam bagaimana membuat DED dan DKPS. Apa-apa saja yang sering terjadi kesalahan, terus bagaimana sebaiknya gitu ya. Baik, Bapak Ibu sebentar saya ini dulu. Ininya di mana ya? Pada ngelihatnya di mana? Oh, ada 2 ya, sebentar. Saya ini dulu sebentar. Saya perbaiki dulu ini saya. Nggak bisa. Baik, saya di sini ditemani oleh Prof. Ria dan Pak Ahyar yang nanti akan sama-sama kita akan berdiskusi tentang materi ini gitu. Baik, Bapak Ibu. Agung sudah mulai? Udah siap? Oke, materinya ya. Baik, kita mulai dengan materi pertama, halaman pertama. Silakan. Bapak Ibu, kami juga sudah membagikan materi. Udah ada di Bapak Ibu? Sudah. Tolong bisa dibagikan aja supaya Bapak Ibu yang menggunakan komputer bisa langsung melihat, karena takutnya terlalu kecil. Ini terlalu kecil, kalau ini mungkin bisa dibesarkan nggak ya? Kalau terlalu kecil nanti nggak kelihatan. Bisa dibesarkan ini ya, bisa ya? Jadi yang keluar hanya slide-nya aja. Ya, bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini adalah proses akreditasi Lamemba. Kalau dilihat di situ ada waktu 6 bulan. Kami menyampaikan ini supaya Bapak Ibu bisa mengerti sebetulnya prosesnya itu ada berapa tahapan sih? Di sini ada 9. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, yang pertama itu adalah kita bisa lihat mulai dari pendaftaran akreditasi program studi. Mulai dari pendaftaran, kemudian yang kedua setelah Bapak Ibu mendaftar, yang kedua itu Bapak Ibu mengunggah berkas pengajuan APS-nya. Nah, itu nanti penjelasannya akan disampaikan lagi pada halaman-halaman berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengunggah, program studi atau UPPS mengunggah, itu biasanya ada proses verifikasi. Verifikasi berkas pengajuan APS. Nah, ini yang biasanya banyak suka dikembalikan.
Nah, nanti saya juga akan sampaikan kepada Bapak Ibu supaya berkas itu tidak perlu dikembalikan, itu apa yang harus diperhatikan. Itu juga nanti akan saya sampaikan. Nah, kemudian setelah verifikasi, kalau verifikasi ini nanti apa sih yang diverifikasi akan saya sampaikan juga di halaman berikutnya. Sebetulnya apa yang harus diverifikasi? Yang diverifikasi itu termasuk syarat perlu terakreditasi. Nah, masuk nanti selanjutnya adalah kada lolos itu masuk ke pelaksanaan AK, asesmen kecukupan. Nah, program studi yang sudah lulus verifikasi, lolos verifikasi, itu sudah langsung peringkatnya baik. Artinya punya peluang untuk masuk ke baik sekali atau unggul, gitu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu nanti juga akan saya sampaikan bagaimana seharusnya membuat DED dan mengisi DKPS itu. Ya, nanti akan diajarkan di halaman-halaman berikutnya. Baik. Setelah pelaksanaan AK itu biasanya 6 hari oleh panel asesor yang saling tidak mengetahui, nanti akan ada proses validasi. Proses validasi dilakukan oleh komite akreditasi, di mana di situ ada 1 MA, majelis akreditasi, ada 1 DE dan ada 1 asesor KA yang khusus mengurus validasi ini. Nah, dalam proses validasi ini nanti akan diverifikasi, akan divalidasi apa-apa yang sudah dinilai oleh asesor. Nah, di situ nanti akan digali juga. Nah, kalau Bapak Ibu enggak lengkap mengisi DED dan DKPS, pasti pada saat verifikasi atau validasi, maka asesor tidak bisa memberikan juga argumennya secara lengkap. Nah, jadi memang nanti saya juga akan tunjukkan yang enggak lengkap itu seperti apa sih gitu ya. Jadi Bapak Ibu memang harus melengkapi betul-betul melengkapi DED dan DKPS semaksimal mungkin. Kenapa? Nah, itu karena kalau tidak asesor cuma dapat seadanya aja. Sayang gitu ya. Baik. Setelah pelaksanaan validasi AK, maka akan masuk ke AL. Di tahap AL itu nanti Bapak Ibu akan dikunjungi. Nah, itu juga sama. Jangan berpikir lebih baik nanti AL aja deh ngeliatin datanya semua. Sebaiknya kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan di saat menulis DED atau lengkapi di DKPS itu lebih baik. Sehingga asesor mendapatkan data yang lengkap, sehingga membuat judgement-nya juga lengkap, sehingga sudah ada bayangan ini sebetulnya program studi ini kemana arahnya. Apakah bisa ke baik sekali atau ke unggul. Nah, sehingga Bapak Ibu memang perlu melengkapi semua data-data semaksimal mungkin. Ya, nanti saya juga akan sampaikan lagi di halaman berikutnya. Setelah asesmen lapangan, baru masuk ke pelaksanaan validasi AL. Sama, dilakukan juga untuk proses klarifikasi, proses konfirmasi, untuk mengetahui bagaimana saat di lapangan. Bisa terjadi di situ juga terjadi perubahan-perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari judgement dari para asesor tersebut. Ya, jadi ini sebetulnya dari gambaran, ini harusnya bisa internasional ini, misalnya seperti itu. Ini bisa melampaui ini, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian setelah selesai pelaksanaan validasi, itu akan ada yang namanya rapat pleno penetapan peringkat oleh MA dan DE. Jadi Bapak Ibu, di saat di rapat pleno itu kami nanti akan menyampaikan argumen-argumen yang telah disampaikan oleh asesor yang diperoleh dari AL. Jadi tadinya AK udah dilengkapi di AL ya, untuk usulannya yang mereka berikan gitu ya. Nah, setelah ketok palu baru kita bisa informasikan hasil peringkat itu di website atau selain di website juga di PD Dikti, di Ban PT. Jadi Bapak Ibu bisa lihat per minggu kami selalu update
dashboard kami di web kami. Jadi kami juga memang memohon Bapak Ibu bisa terus memantau web kami, siapa tahu ada informasi-informasi yang sangat dibutuhkan oleh program studi. Baik, berikutnya kesalahan yang paling sering terjadi pada saat penyusunan dan pengisian DED dan DKPS. Nah, ini adalah yang sering terjadi. Yang pertama, penjelasan dalam DED itu bersifat normatif. Informasinya tidak lengkap, tidak menjelaskan evaluasi terhadap kinerja atau capaian program studi, sehingga asesor tidak mendapatkan informasi yang diperlukan dalam melakukan penilaian. Jadi Bapak Ibu kan bisa menjelaskan, misalnya program studi di tahun 2022 ini bisa mencapai kerjasama, misalnya saya ambil contoh kerjasama sebanyak 3 kerjasama dengan universitas di luar misalnya. Dari target kami di Renstra yang hanya 2. Itu udah bagus sekali informasi itu. Kelihatan ada capaian, kelihatan kinerjanya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya menyampaikan misalnya, pada tahun 2022 kami memiliki kerjasama. Nggak ada informasi apa-apa lagi gitu loh, sehingga asesor akan mencari kan. Nah itu adalah bagaimana sebaiknya DED itu dibuat, ya apa saja yang perlu disampaikan di situ gitu. Jadi mau cerita tentang prosesnya bagaimana, outcome-nya seperti apa, kemudian ada kendala misalnya disampaikan. Jadi nah nanti bisa juga disebutkan dari 2 yang target ternyata masuk 3. Itu asesor udah langsung melihat, oh ini berarti melampaui dari target yang sudah ada. Nah jadi itu Bapak Ibu. Kemudian yang kita lihat yang nomor 2, hyperlink Renstra dan hyperlink yang ada kadang tidak bisa dibuka, sehingga informasi yang diperoleh asesor minim dan sulit bagi asesor melihat perkembangan program studi. Jadi betul-betul perhatikan Bapak Ibu bahwa hyperlink itu bisa dibuka, bisa dilihat. Kenapa harus pakai hyperlink? Karena memang di DED kami itu dibatasi halamannya. Sehingga untuk menjelaskan yang lebih silakan boleh, tapi itu gunakan hyperlink. Yang ketiga, narasi DED dan data pada DKPS itu kadang tidak nyambung. Kenapa? Karena tim yang membuatnya itu bisa berbeda. Ya, jadi nggak ngobrol. Cerita di DED begini, cerita di DKPS-nya begini, nggak nyambung kadang-kadang. Yang keempat, penulisan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah umum penulisan. Itu juga kadang-kadang membingungkan bagi asesor. Ternyata huruf kecil di mana, huruf besarnya di mana, atau struktur kalimatnya seperti apa gitu. Nah kadang-kadang mana yang harus di awal kalimat, nah seperti itu ya. Jadi itu kadang-kadang membingungkan. Yang kelima, belum cermat dalam memperhatikan dan memenuhi tuntutan syarat perlu terakreditasi, beserta hyperlink dokumentasi dan bukti valid yang diminta. Jadi Bapak Ibu tadi saya sampaikan, DED dan DKBS yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah untuk di awal, itu adalah untuk nilai pertamanya dalam proses verifikasi adalah untuk syarat perlu terakreditasi. Namanya syarat perlu terakreditasi, maka itu sudah dapat peringkat baik ketika lulus syarat perlu terakreditasi. Apa saja syarat perlu terakreditasi di halaman berikutnya ya. Next. Baik Bapak Ibu, kita lihat lagi berikutnya. Nah, berikutnya adalah kelengkapan yang diperlu perhatikan oleh program studi sebelum upload DED dan DKPS agar tidak dikembalikan. Tadi yang saya sampaikan. Jadi itu kadang-kadang begitu upload DED dan DKPS, setelah diverifikasi ada yang kurang. Yang kurang apa saja? Ini saya akan sampaikan. Sehingga akan dikembalikan. Kalau dikembalikan kan mungkin butuh waktu, ada sebulan, kadang-kadang 2 bulan gak dikembaliin, kadang-kadang gak dikembaliin lagi ke kitanya, tapi minta perpanjangan, nggak bisa. Contohnya seperti itu. Nah,
Dan itu akan mengurangi jatah yang 6 bulan, sayang sekali. Jadi usahakan sebelum upload itu lengkapi semuanya. Kita sudah menyarankan, tolong Pak Dekan, Bu Dekan diperiksa lagi, ditandatangani kalau sudah lengkap semua. Tanda tangan, lengkapnya juga enggak. Akhirnya dikembalikan juga. Nah seperti itu, ya. Nah jadi untuk kelengkapan, pastikan yang pertama surat pengantar sesuai dengan template yang disediakan. Yang kedua, sertifikat peringkat akreditasi yang masih berlaku. Ketika ini enggak ada, salah satu aja pasti dikembalikan, dilengkapi. Sayang. Ketiga, ini juga sering banyak yang luput karena buru-buru gitu ya. Halaman cover, informasi identitas pengusul dan identitas tim penyusun pada DED. Ini harus lengkap. Yang keempat, pastikan juga dokumen Renstra UPPS serta pemenuhan syarat perlu terakreditasi tersedia dan dapat dibuka hyperlinknya tanpa syarat aksesibilitas. Syarat perlu terakreditasi dari tadi bolak-balik disebut. Apa sih? Nanti saya akan sampaikan supaya sambil dijelaskan. Yang kelima, jumlah halaman pada DED maksimum 80 sampai 100. Ini lihat DL3, nanti juga saya akan jelaskan maksimal berapa sih untuk menjelaskan itu supaya nggak kelebihan. Lebih 1 halaman aja itu pasti kami kembalikan. Ya. Kemudian untuk DKPS juga sama, tersedia halaman cover, informasi identitas pengusul dan identitas tim penyusun. Next berikutnya kita lihat. Nah, ini juga yang syarat perlu terakreditasi, Bapak Ibu. Syarat perlu terakreditasi itu yang pertama itu adalah pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Jadi Bapak Ibu ada 3 syarat perlu terakreditasi yang perlu dipenuhi di tahap awal yang akan diverifikasi nantinya. Untuk pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, yang pertama adalah dokumen legalnya. Di tingkat mana nih pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutunya? Di tingkat UPPS, di universitas, di fakultas, di PS silahkan. Tapi itu ada ceritanya, ada dokumennya. Kasih hyperlinknya juga nggak apa-apa. Yang kedua, ketersediaan dokumen mutu yang meliputi kebijakan SPMI-nya, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI-nya. Ya, itu juga harus ada. Yang ketiga, terlaksananya siklus penjaminan mutu. Bapak Ibu, jadi dalam DED Bapak Ibu harus jelaskan tuh PPEPP-nya. Ya, kalau nggak ada siklus penjaminan mutu dikembalikan. Berikutnya, memiliki external benchmarking dalam upaya peningkatan mutu. External benchmarking itu apa sih? Gitu. Ini banyak dikembalikan juga. Jadi external benchmarking itu adalah studi banding yang dilakukan oleh program studi dengan melakukan kunjungan ke perguruan tinggi lain yang tentunya lebih baik untuk jadi tolok ukur gitu ya. Jadi kalau yang akreditasinya baik sekali ya lihat yang keunggul gitu ya. Jadi artinya jangan yang baik ke baik. Misalnya seperti itu, jadi harus ke yang lebih baik. Atau mengundang pakar dalam rangka peningkatan kualitas program studi. Gitu ya Bapak Ibu, ini adalah sistem penjaminan mutu internal yang harus ada di DED. Ceritakan ini. Baik, berikutnya. Syarat perlu terakreditasi yang kedua adalah kecukupan dan kualifikasi dosen. Yang pertama, jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% dan dari jumlah seluruh dosen. Yang kedua, jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 orang. Ini harus dipenuhi. Ketika jumlah dosen tetapnya 5, tapi semuanya dosen tidak tetap, nggak memenuhi.
gitu. Jadi itu bisa dikembaliin. Mungkin salah nih, dikembaliin dulu. Coba dicek lagi. Yang ketiga, ekuivalen waktu mengajar penuh EWMP. Jadi dosen tetap itu biasanya bekerja 37,5 jam per pekan. Jadi EWMP-nya itu 1,5 kali 37,5 atau sebesar 56,25 jam. Atau kalau mengikuti SKS itu di antara 12 sampai 16 SKS yang meliputi Tridharma. Gitu ya Bapak Ibu. Oh, PPT ada di website. PPT yang mana? PPT hari ini. Ada? Hah? Oh, di menu pengumuman PPT hari ini ada ya. Udah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di PPT. Di website maksud saya. Baik. Selanjutnya sekarang adalah panduan dokumen evaluasi diri. Bapak Ibu, di dalam DED itu Bapak Ibu perlu menunjukkan keunggulan, prestasi, capaian, luaran, juga termasuk faktor-faktor eksternal yang mengganggu atau faktor internal yang mengganggu, kendala-kendala itu sebaiknya disampaikan. Jadi misalnya mau ada kerjasama sudah ada tapi terhalang oleh pandemi kemarin, tapi sekarang sudah mulai proses lagi. Nah itu ceritakan aja, apa adanya perlu diceritakan. Baik, itu adalah DED. Jadi DED jangan nggak ada cerita tentang kinerja gitu, sayang sekali gitu ya. Baik, berikutnya sekarang cara penyusunan DED. Baca dengan cermat dan pahami apa itu DED dan apa yang diminta dijelaskan pada DL3 tentang panduan penyusunan DED. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu dilihat DED itu apa. Nah, nanti setelah dibaca menjawab setiap indikator dengan menunjukkan kondisi real yang telah dijalankan oleh UPPS dan PS dengan menjelaskan capaian target dibandingkan dengan yang tertulis pada Renstra baik SNDikti maupun SPTPT secara jelas, padat dan singkat dengan ditambahkan hyperlink bukti dan dokumen untuk menghindari jumlah halaman yang lebih. Bapak Ibu, saya sampaikan untuk setiap indikator nanti saya juga akan sampaikan di belakang bagaimana membaca indikator dan bagaimana cara menjawabnya. Nah, jadi pada setiap indikator itu UPPS harus dan PS harus menunjukkan kondisi real. Jadi misalnya tadi itu, kalau yang SNDikti kan semua SNDikti dan SPTPT itu adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kami singkatkan dari SPTPT. Nah, Bapak Ibu kan kita menggunakan standarnya SNDikti dan SPTPT, betul nggak? Yang SNDikti itu ada 15 yang dipakai Lamemba. Sebetulnya 13 itu berasal dari SNDikti yang 24 standar, jadi kita ramu jadi 13, ditambah 2 tata kelola dan kerjasama. Tata kelola dan kerjasama itu sebagai SNDiktinya juga dari Lamemba. Udah gitu ada 12 yang SPTPT dimensinya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan dari setiap indikator itu bagaimana keberadaannya dibandingkan dengan Renstra yang ada. Ceritakan itu. Di Renstra maunya segini, ternyata realisasinya meningkat atau tetap. Kalau tetap boleh diceritakan kenapa, misalnya seperti itu. Ya, baik. Berikutnya yang diakreditasi adalah PS. Namun pada beberapa kriteria penjelasan yang diminta pada level UPPS adalah kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria 5. Apabila PS memiliki informasi sebagai contoh, misalnya sebagai contoh, memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi, itu maka dapat diungkapkan. Jadi Bapak Ibu,
Kalau PS itu punya sesuatu yang perlu disampaikan, silakan saja. Jadi kalau UPPS punya visi misi tujuan strategis, ternyata PS juga punya. Nah itu ketika dimunculkan itu akan menjadi melampaui gitu, karena sebenarnya permintaan kita hanya yang UPPS saja, ya termasuk misinya, termasuk tujuan dan strateginya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu memang harus punya pemahaman yang betul tentang instrumen, sehingga Bapak Ibu bisa mengukur apakah program studi ini mau bisa ke peringkat mana nih. Berarti mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus diperbaiki. Nah itu kan bisa kelihatan tuh, oh berarti 2 tahun lagi kita bisa unggul nih, 5 tahun lagi pas akreditasi berikutnya kita bisa unggul nih. Misalnya seperti itu. Kalau sekarang udah baik sekali, karena mungkin ada yang kurang misalnya, apakah jumlah doktornya, ataukah jumlah citasinya, seperti itu. Baik ya Bapak Ibu. Berikutnya, sebentar. Saya barusan kok kelewat. Saya tadi sampai mana ya? Oh betul. Kemudian berikutnya, pelajari dan pahami seluruh dimensi yang mensyaratkan jumlah untuk mencapai peringkat yang diinginkan. DED itu untuk mengisi syarat peringkat di tabel 3. Ya. DL9. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengisi selengkap mungkin di DED, karena itu untuk menjawab, untuk menghitung asesor apakah memenuhi atau tidak yang di DL3. Nah, jadi di situ kalau DL3 kan sesuai atau melampaui SNDIKT atau Renstra atau daya saingnya, terus udah gitu yang dimensi yang output outcome-nya. Nah, itu di DED. Kemudian DED yang kurang baik akan merugikan PS sendiri karena menyulitkan asesor ketika AK dan membutuhkan waktu lebih lama ketika AL. Jadi mulai sekarang kalau bikin DED ya harus serius gitu, harus betul-betul. Kalau misalnya sudah maksimal di awal, nggak capek ke belakangnya. Gitu. Baik, next. Nah, ini adalah panduan daftar isi yang harus diikuti oleh seluruh PS. Yang harus ada adalah ini. Ini poin-poinnya sudah ada, jadi tinggal dijelaskan. Nah, tapi saya akan jelaskan pada halaman berikutnya. Ini template-nya, harus diikuti juga template-nya. Jadi, ini adalah yang lambang harus ada, apa saja yang ada di cover, ikutin saja ini. Kemudian Bapak Ibu, sekarang kita lihat lagi berikutnya, petunjuk penulisan DED. Nah ini ya yang tadi saya bilang hitung-hitungannya. Kita lihat. Kalau identitas perguruan tinggi, identitas tim penyusun, DED, dan kata pengantar itu nggak dihitung. Tapi ringkasan eksekutif maksimum 5. Ya, bab 1 tim penyusun dan tugasnya dan seterusnya maksimum 5. Boleh kurang dong gitu ya. Untuk bab 2 profil UPPS itu maksimum 10. Kita lihat ke bab 3 dulu ya, jangan yang B dan C. Bab 3 penutup maksimum 3. Kalau kita jumlahkan yang maksimum semua ada 23 kan? Tinggal sisanya 77 kan? Berarti Bapak Ibu mengisi poin B dan C di bab 2 itu tinggal 77 halaman. Kalau mau lebih, atur-atur dengan yang maksimum-maksimum tadi. Jangan lebih dari 100. Baik? Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi petunjuk untuk yang ini, ukuran kertasnya, jenis hurufnya, ukuran huruf dan seterusnya, ini juga kami sudah atur. Next berikutnya adalah untuk panduan DKPS. Bapak Ibu, DKPS itu data-datanya kuantitatif, melihat kinerja program studi.
Dan ada juga data-data itu bisa kami juga melihat di PD Dikti, ya, PD Dikti. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu ketika mengisi data PD Diktinya lengkap dan baik, itu memudahkan kami juga sebetulnya. Nah, apa yang diisi di DKPS yang disampaikan itu adalah capaian-capaian, kinerja-kinerja dari SDM, keuangan, luaran dan capaian. Maksimalkan itu. Jadi kalau ada di ini semua, nanti saya akan tunjukkan juga ngitungnya gimana ya, supaya oh ini masih kurang. Berarti harus cari lagi nih, masih ada nggak dosen yang masih bisa dikumpulkan publikasinya atau citasinya, misalnya seperti itu. Baik ya, kita lanjutkan. Sekarang cara pengisian DKPS. Untuk pengisian kolom-kolom, itu mohon perhatikan penjelasan yang ada di bawah tabel-tabel pada DKPS. Itu ada semua. Ya, jadi Bapak Ibu gunakan tabel. Ingat juga gunakan tabel yang terbaru. Yaitu yang di Perban PT 21/2022 yang ada juga di website kami atau di websitenya Ban PT. Tapi bagi program diploma, program PJJ atau profesi itu bisa digunakan Perban PT nomor 26 tahun 2022. Ya. Nah, harus yang terakhir. Ketika Bapak Ibu menggunakan yang nggak terakhir, pasti ada kesalahan nantinya. Berikutnya, gunakan template yang terbaru dan dapat diunduh di Lexa. Kemudian masukkan data secara maksimal namun valid dan dapat ditelusuri dari seluruh aktivitas yang ada dalam kegiatan Tridharma, baik dosen, tendik, dan mahasiswa. Yang D, pelajari dan pahami seluruh dimensi yang mensyaratkan nilai atau persentase untuk mencapai peringkat akreditasi yang diinginkan. Saya ingatkan lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, DKPS itu untuk menghitung tabel 7 dan tabel 8 di DL 9 untuk syarat perlu peringkat. Itu ada beberapa yang ambilnya dari sana. Ya, jadi kita ngambilnya memang dari sana. Data dosen, data publikasi, data citasinya, itu kita ambil dari sana. Misalnya di sini ada persentase jumlah dosen, jumlah doktor, jumlah publikasi atau seminar mahasiswa, jumlah citasi, gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah tahu, oh kalau DED itu buat menilai tabel 3 di DL 9. Jadi itu sebenarnya pegangan Bapak Ibu adalah tabel 3, tabel 7, dan tabel 8. Adapun tabel 7 dan tabel 8 itu adalah nanti ngitungnya dari mana asesor? Dari DKPS. Ketika DKPS apa adanya, ya isinya juga jadi apa adanya. Sayang. Baik, kita lihat lagi. Nah, ini adalah pemenuhan syarat perlu peringkat baik sekali. Saya ambil contohnya yang baik sekali karena di tengah-tengah antara baik dan unggul. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat, sebetulnya ini sumbernya dari tabel 3, tabel 7, dan 8 di DL 9. Ini adalah yang diringkas. Tapi nanti saya akan tunjukkan adanya di mana di DL 9-nya. Baik. Next. Nah, Bapak Ibu, ini yang awalnya dari DL 3. Dapatnya dari DED. Ya. Yang satu yang dinilai untuk pemenuhan syarat perlu peringkat akreditasi baik sekali. Ini hanya untuk baik sekali saya contohkan. Pencapaian atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi melampaui SN Dikti. Di sana kita punya 15 SN Dikti. Bapak Ibu boleh sebanyak-banyaknya yang melampaui. Jadi artinya apa? Dari Renstra yang ditetapkan, dimensi yang SN Dikti itu targetnya semua melebihi gitu. Sehingga nanti jadinya melampaui. Makin banyak makin bagus. Kemudian yang kedua, pencapaian atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi melampaui target yang ditetapkan pada Renstra. Ada 12 dimensi SPTPT. Sama, ketika
capaian-capaiannya itu melebihi dari target yang ada di Renstra, ya itu berarti akan lebih baik gitu ya. Nah jadi ini nomor 1 dan 2. Yang ketiga masih untuk yang baik sekali. Kalau kita lihat nomor 1 dan 2 itu ada 27 dimensi. Jadi Lamemba punya 27 dimensi dan 74 indikator dan 9 kriteria. Nah, 1 dan 2 itu 27 dimensi. Yang nomor 3 itu dari 27 ada 21 dimensi terpilih. Nah, dari 21 dimensi terpilih itu kalau mau baik sekali 11 sampai 18 dimensi terpilih itu harus memiliki daya saing nasional dan atau internasional. Kalau mau unggul minimal 18 harus berdaya saing internasional. Berarti tinggal hitung-hitungan Bapak Ibu. Mau unggul, mau baik sekali, masuknya di mana? Dan sisanya itu kalau baik sekali 9 sampai 16 dimensi lainnya serendah-rendahnya masih bisa lokal. Tapi kalau mau unggul nggak boleh ada lokal. Misalnya seperti itu. Baik, nomor 4. 6 dimensi pada cluster output outcome itu juga memiliki daya saing nasional dan atau internasional. Oh iya, saya tambahkan dulu ya. Di nomor 3 itu yang 11 sampai 18 dimensi terpilih itu memiliki daya saing nasional dan atau internasional. Boleh dan boleh atau. Boleh nggak semua nasional? Boleh. Untuk baik sekali. Kalau buat yang unggul nggak boleh. Ya, itu harus internasional semua. Minimal 18. Lebih dari 18. Jadi 19. Nah, kemudian 6 dimensi pada cluster output outcome. Dari 21 dimensi terpilih itu ada 6 yang masuk dalam cluster output outcome. Itu juga harus internasional kalau mau unggul. Tapi kalau baik sekali boleh nasional dan atau internasional. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, kita lihat berikutnya. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi pemenuhan syarat perlu peringkat. Lihat dari tabel 3 DL9. Sekarang kita lihat kalau dari tabel 7 dan tabel 8 DL9. Ini jadi rumus. Jadi Bapak Ibu pegang tabel 3, tabel 7, tabel 8 di DL9 itu jadi rumus. Kita nggak pakai matriks penilaian seperti yang ada di Ban PT. Mudah-mudahan nggak ada lagi pertanyaan seperti itu. Karena memang kita nggak menggunakan itu. Kita menggunakannya tabel 3, tabel 7, tabel 8 untuk rumusnya. Di tabel 3 yang ditanya 4, yang dinilai 4. Tadi ada 4. SNDT, Renstra, daya saing dari dimensi terpilih dan daya saing dari cluster output outcome. Hanya 4. Ya bukan hanya, ada 4. Kalau di tabel 7 ada 2. Yang ditanya ada 2. Yaitu pendidikan dan JJA-nya. Kalau mau baik sekali, doktor minimal 1. Jadi kita lihat, kalau di baik sekali, misalnya untuk di sarjana, dosen tetap berkualifikasi minimal magister dengan lebih dari 0 atau kurang dari 50% dosen berkualifikasi doktor. Minimal 1 ada doktor. Yang kedua, JJA-nya minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh PPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki jenjang akademik lektor dan atau lektor kepala dan atau guru besar. Ini baik sekali loh ya. Jadi boleh lektor semua boleh. Lektor kepala semua boleh. Ya. Untuk ini minimal 40%. Nah, tabel 7 ada 2 yang diukur. Tabel 8 ada 3 yang diukur. Yang nggak boleh luput dari Bapak Ibu. Jadi totalnya nanti ada 4, 2, 6 tambah 3 ada 9. Jadi kalau dilihat kita kriteria 9, DL-nya punya 9.
Hitungannya juga nggak salah, nggak sengaja Pak Ahyar, 9 juga Pak Ahyar. Ya, jadi ini serba 9. Rumah saya apel 9. Jadi nggak sengaja itu. Nomor cantik. 9. Baik, kita lihat yang tabel 8. Tabel 8 yang dilihat adalah jumlah publikasi jurnal internasional dari dosen, kemudian publikasi atau seminar mahasiswa, dan sitasi. Kita lihat satu-satu ya. Kalau jumlah publikasi jurnal internasional dari dosen, itu jumlah publikasi dosen tetap di seminar internasional tidak terindeks, seminar nasional terindeks, dan jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, jika jumlah dosen tetap itu kurang dari 20, maka harus ada 10 publikasi. Atau kalau lebih dari 20 berarti lebih dari 10 publikasi. Ini jadi pegangan ya. Jadi jumlah dosen tetapnya itu boleh yang tadi, lektor dan atau lektor kepala dan atau guru besar. Dan nah kalau sarjana, untuk sarjana ini adalah minimal 1% mahasiswa sarjana melakukan seminar nasional terindeks atau tidak terindeks. Nah jadi Bapak Ibu mulai sekarang itu mulai diatur nih mahasiswa tiap tahun nih. Kan Bapak Ibu punya target ya. Mahasiswa kami 700 atau 1000. Minimal dalam 5 tahun, ini minimal dalam 3 tahun nanti S-nya. Itu pas saat akreditasi lah, pada saat akreditasi kan TS-2. Nah itu jumlahnya kalau 700 berarti harus ada 7, kalau 1000 perlu 10. Nah kan berarti dihitung ya. Nah kalau bisa lebih jadi melampaui gitu loh. Nah jadi mulai dan jadi sekarang Bapak Ibu kalau ada kegiatan-kegiatan mahasiswa dikumpulkan, ikut apapun gitu ya, seminar nasional terindeks atau tidak terindeks. Mau jadi yang hadir boleh, tapi kalau yang hadir semua jadi nggak bagus nilainya. Jadilah pembicara, gitu. Bukan jadi peserta maksud saya. Nah baiknya jadi pembicara. Terakhir adalah dari DL8 jumlah sitasi rata-rata dosen tetap. Kalau mau peringkat baik sekali minimal 8 per tahun. Dari publikasi internasional dan nasional bereputasi. Sitasinya ini dalam 3 tahun terakhir, tapi kalau Bapak Ibu punya publikasinya TS-nya lebih dari -2, tapi baru disitasi, hitung juga, masuk juga. Gitu ya. Baik, next berikutnya. Bapak Ibu kemarin kita ada suatu kegiatan yang membanggakan, kita sudah MOU dengan ESISB. Ya, jadi mereka menyebutkan 90% dari instrumen kita, kriteria kita itu hampir mirip dengan ESISB. Berarti memang kita nggak main-main ya. Jadi Lamemba nggak main-main dalam instrumen dan sebetulnya kelasnya juga ketika ESISB meminta, bukan kita yang minta ya, meminta untuk MOU, berarti kelas Lamemba beda ya Bu. Gitu. Baik, nah ini saya tunjukkan beberapa foto kemarin, langsung Geoff Perry yang hadir di situ. Dia adalah eksekutif director ya untuk Asia Pasifiknya. Ini bisa dilihat berikutnya, next, kemudian juga berikutnya, next. Nah itu contoh-contoh gambar-gambarnya. Terakhir sebelum ke case, Lamemba juga sudah diaudit oleh PwC, Big Four. Jadi kami memang ingin menunjukkan bahwa kami juga akuntabel, bertanggung jawab atas segala yang Bapak Ibu titipkan kepada kami, dipakainya itu enggak yang aneh-aneh gitu ya. Alhamdulillah, dan kami mendapat opininya juga WTP gitu ya, jadi wajar tanpa
pengecualian. Alhamdulillah. Jadi kita masuk ESCSB, tapi kita juga sudah diaudit oleh PwC. Terakhir, saya ingin tunjukkan case. Kita lihat dulu ya. Ada yang per case. Nah, ini saya ambil contoh case yang pertama itu adalah di mahasiswa. Kriteria 3 mahasiswa pada dimensi kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa. Misalnya nih saya bacakan nomor 1, indikator yang pertama adalah UPPS memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing, dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan bla 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 ke belakang. Yang kedua, UPPS memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru meliputi kriteria dan persyaratan yang bersifat inklusif dan seterusnya bla bla bla. Supaya apa? Supaya nyambung, jangan jaka sembung gitu loh. Jadi harus menjawab. Nah, perhatikan kata-kata kuncinya. Kita lihat kata kunci. Nanti selanjutnya kaitkan dengan ketercapaian pada Renstra. Apakah itu punyanya SNDikti atau SPTPT dan level daya saingnya. Jadi ketika Bapak Ibu melihat nomor 1, UPPS memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing. Kata kuncinya apa? Kebijakan dan prosedur penerimaan. Tunjukkan aja ada untuk mahasiswa mana saja. Mahasiswa lokal, tingkat nasional, apa mau juga menyediakan untuk internasional, boleh. Terus nomor 2-nya, UPPS memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru meliputi kriteria dan bla bla bla. Kata kuncinya apa? Memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru. Diceritakan juga. Jadi ketika Bapak Ibu bisa menjelaskan, maka itu bisa disebut memenuhi kriteria. Kalau nggak ada cerita tentang ini, ya 0, tidak memenuhi kriteria. Karena kriteria yang diminta, indikator. Karena yang diminta ini nggak ada jawabannya. Nah, jadi perhatikan kata-kata kuncinya. Nanti, oh iya, ya itu di belakangnya Pak Ahyar mengingatkan, ya jadi yang indikator 1 itu yang diharapkan serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya, ya itu bisa diceritakan. Jadi bagaimana itu memang kebijakan dan prosedur itu memang digunakan terus gitu ya. Memang ternyata efektif, dilihat dari jumlah mahasiswa yang terus bertambah, ada mahasiswa asing, misalnya seperti itu. Baik, case yang kedua, saya mau Bapak Ibu silahkan pilih. Case yang kedua itu ada tentang pengelolaan dosen. Case yang berikutnya ada tentang kurikulum. Dan yang terakhir tentang penelitian. Mau mana yang dipilih? Kurikulum. Hampir saya berapa kali sosialisasi semua ke kurikulum. Baik. Yang kurikulum memenuhi indikator pada dimensi kurikulum. Nomor 1, UPPS menunjukkan kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan bla bla bla. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Ya, berarti kan kurikulum ditunjukkan tuh. Kapan ada iya, pengembangan kurikulumnya kapan sih yang terakhir gitu loh. Ada yang masuk lagi nggak di situ di kurikulum? Ada yang hilang nggak? Itu kan penjelasan-penjelasan seperti itu perlu ya. Yang kedua, UPPS menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum. Ada dokumentasinya tentang proses evaluasi, pengembangannya, ngundang siapa saja. Kan itu perlu. Ketiga, UPPS menunjukkan implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi. Itu apa? Kata kuncinya apa? Implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi. Artinya
apa yang mereka lakukan, metode apa yang mereka gunakan untuk supaya apa yang yang ada dalam kurikulum itu terserap oleh mahasiswa kita gitu. Bisa ditunjukkan dengan ternyata mahasiswa itu banyak terserap di tenaga di lapangan pekerjaan di apa. Itu kan bisa menunjukkan bahwa kurikulum itu fit dengan perkembangan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Nanti mungkin Pak Ahyar atau Bu Ria boleh tambahkan sedikit-sedikit karena materinya sudah ada. Tapi yang penting Bapak Ibu bisa berdiskusi pada hari ini untuk memperjelas apa yang kami sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah mau nambahin enggak? Bu Ria mau nambahin enggak? Enggak usah lama-lama. Barangkali Prof. Ahyar atau Prof. Ria mau menambahkan, silakan sebelum kita masuk ke tanya jawab. Prof. Ria, silakan Prof. Oh, pakai itu? Pakai itu bisa pakai. Memberikan kesempatan kepada kami ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ketika akreditasi sebenarnya mengajarkan kita untuk Kedengaran suaranya? bisa kedengaran enggak ya suara saya? Enggak kedengaran. Kurang ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya salah satu tujuan akreditasi itu sebenarnya selain kita menjadi tonggak bagi evaluasi penjaminan mutu eksternal, ini juga sebenarnya mengajarkan Bapak Ibu sekalian di Prodi untuk lebih tertib administrasi ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya data-data itu ketika Bapak Ibu sekalian sudah bisa recording ke big datanya, itu akan jauh lebih mudah untuk ke depannya ya Bapak Ibu ya. Nggak kedengaran lagi. Nggak kedengaran Kurang ya? dekat. Kurang dekat Bu. Bisa didengar suara saya? Bisa, sekarang bisa. Tadi enggak. Iya, jadi begitu ya Bapak Ibu. Lalu tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Prof. Ina bahwa memang ada aturan-aturan yang harus Bapak Ibu sekalian penuhi dan taati seperti itu ya Bapak Ibu ketika menyusun DED dan DKPS. Jadi pada prinsipnya adalah Bapak Ibu sekalian ini mempromosikan ya ketercapaian dari aspek 9 kriteria yang sudah ditetapkan oleh Lamemba yang adalah merujuk pada SNDikti seperti itu. Lalu tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Ina tadi menyangkut pemeringkatan dan yang sebenarnya ketika Bapak Ibu sekalian sudah menyusun DED-nya, aturannya sudah jelas, Bapak Ibu sekalian pelajari, Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengukur diri kira-kira maksudnya level mana pemeringkatan yang Bapak Ibu sekalian akan terima begitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi persyaratannya ada semua, monggo silahkan diikuti saja. Dan pada prinsipnya mau baik sekali, mau unggul ya pastinya harus ada yang dipenuhi di dalam penilaian dalam pemeringkatan yang dilakukan oleh panel ketika akhir KAAL itu dilaksanakan. Setelah itu baru panel gitu ya Bapak Ibu. Lalu ada satu hal sebenarnya yang perlu juga kami sampaikan. Jadi sometimes ya program studi itu sangat-sangat kreatif gitu. Lalu ditemukanlah keplagiasi dan sebagainya. Itu terjadi di DED yang lain gitu. Dan itu dapat loh. Kami dapatkan itu. Dan asesor kami akhirnya melaporkan itu sehingga itu kita take down dulu untuk menanyakan kira-kira kenapa ini kok ada istilah-istilah maksudnya bahkan ada yang lupa dicantumkan, lupa diganti. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu
untuk itu semua. Jadi itu sih yang akan saya sedikit saja yang akan saya sampaikan. Selanjutnya silakan ke Pak Ahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Mohon izin menambahkan mungkin 2-3 hal. Yang pertama adalah begini. Dari apa yang disampaikan oleh Prof. Ina tadi, bahwa pada prinsipnya secara keseluruhan SPME atau akreditasi itu lebih pada upaya untuk melihat efektivitas implementasi SPMI yang ada di kampus. Sehingga tentu saja karena ini bicara tentang mutu, penjaminan mutu, sistem manajemen mutu dalam pendidikan tinggi di perguruan tinggi, maka sebuah upaya untuk mengarah ke sana, ke mutu pendidikan tinggi yang makin bagus, tentu saja tetap harus ada upaya continuous improvement. Oleh karena itu, Bapak Ibu, penjaminan mutu dalam pendidikan tinggi memang sebuah upaya yang akan selalu berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga itu menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian yang kedua, bahwa masih banyak dalam penyusunan DED itu modelnya dibagi-bagi, ya, 9 kriteria ada 9 tim begitu. Ya, itu selalu terjadi, tapi mungkin yang bisa diubah adalah katakanlah ada pembagian tim, tapi mohon tetap ada 1-2 orang yang mampu bisa melihat, membaca secara keseluruhan laporan kriteria 1 sampai 9 itu secara utuh. Jadi ada 1-2 orang yang mampu melihat secara helikopter view atas pekerjaan dari teman-teman tim, ada yang kriteria 1, kriteria 2, dan seterusnya sampai kriteria 9. Jadi ini ada orang kunci yang menurut saya penting untuk membantu supaya DED dengan DKPS itu ceritanya sinkron dan memang betul-betul menggambarkan posisi saat ini dari sebuah program studi atas kinerjanya, mungkin potensi ke depan, kelebihan kekurangannya, sehingga itu jelas. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa mohon dalam proses akreditasi ini maka tentunya UPPS dan PS mestinya bisa untuk istilahnya meningkatkan sinerginya gitu, sehingga karena ini juga menyangkut nasib mahasiswa yang dikelola oleh Bapak Ibu, seperti disampaikan oleh Pak Rektor tadi, ya, akreditasi juga harga mati. Saya kira itu tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah disampaikan oleh 3 pemateri kita luar biasa, sangat bermanfaat tentunya ya, dan ini memang merupakan LAM yang kalau menurut saya kan ada 7 LAM ya, dari 6. Oh, yang 7 belum lahir. Yang 5 ya. Yang baru. Satu-satunya LAM yang kualitatif ya Prof ya. Ya, satu-satunya LAM yang kualitatif, dan tadi disampaikan Prof Ina 90% instrumennya itu sudah mengacu pada AACSB, itu sudah sangat luar biasa tentunya. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kita akan berikan kesempatan kepada peserta yang mengikuti secara luring. Untuk sesi pertama saya membuka 3 penanya terlebih dahulu. Tolong disebutkan nama dan dari komisariat IC mana asalnya, yang nggak usah disebutin hobinya ya, cukup nama dan dari komisariat IC mana. Saya persilahkan 3 penanya tadi yang tunjuk tangan terlebih dahulu, Bapak yang di tengah, nama dan perguruan tinggi ya, komisariat IC itu perguruan tinggi ya, biasanya itu karena penyelenggaranya IC Jaya ya. Kemudian Ibu yang di tengah sebelah kiri dan Bapak yang di kanan. Mungkin panitia, teman-teman panitia ada yang bisa memberikan, oh ya, silahkan Bapak yang di tengah.
Nama, asal-usul komisariatnya, dan pertanyaannya langsung. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Isti kesempatannya untuk menanyakan. Ada beberapa pertanyaan. Saya langsung aja barangkali ya. Ya. Nama saya Ahmadi dari Universitas Ibwija. Ya. Pertama, berkaitan dengan DED. Tadi disampaikan berulang-ulang oleh Ibu Ina, juga digarisbawahi oleh Pak Ahyar, bahwa DED itu merupakan dokumen yang isinya mengcompare antara fakta dengan Renstra. Apakah harus begitu? Tanya saya. Karena kalau misalnya kerjasama ditargetkan 2 dengan perguruan tinggi asing, realisasi ada 3, itu yang bagus, berarti kan mengkomparasi antara Renstra dengan capaian. Dan ketika Renstra kita capai serta melampaui, baru memenuhi baik sekali. Sementara kadang-kadang kita bikin Renstra kan muluk-muluk, pengennya wah, tapi tidak tercapai. Jadi apakah harus kita berjuang untuk mencapai, dan tadi ada, kalau tidak salah ada 12 dimensi barangkali atau apa ya yang harus tercapai, atau 12 standar. Kemudian yang kedua, jadi ini kaitannya dengan DED. Yang kedua kaitannya dengan daya saing. Tadi disebutkan juga bahwa untuk mendapatkan baik sekali diperlukan setiap program studi mencapai daya saing nasional atau daya saing internasional antara 11 sampai 18 dimensi dan atau 11 sampai dengan 18 nasional atau dan atau internasional. Pertanyaannya, untuk bisa tahu ini standarnya kita sudah memiliki daya saing lokal, nasional atau internasional, gimana caranya? Karena contoh, misal menyusun kurikulum, saya yakin perguruan tinggi punya tim yang sudah berpengalaman menyusun kurikulum. Ketika disusun sendiri, itu disebut lokal. Itu yang pernah saya diskusi dengan asesor. Saya nggak tahu apakah meskipun dari fakultas yang lain, apakah kita harus mengambil dari kampus lain agar disebut nasional, atau dari wilayah yang lain agar disebut nasional. Misal lomba tingkat DKI, menang itu luar biasa susah, itu disebut lokal. Apakah nasional harus juara PON misalnya? Nah ini juga satu pertanyaan yang cukup penting untuk dijawab, sebab untuk mendapatkan 18 juara ke level internasional, karena untuk unggulan ada 18, melampaui 18 level internasional, kami perlu keyakinan, kebenaran, pemahaman tentang level lokal, nasional, dan internasional. Sebab bisa jadi salah persepsi di situ, akhirnya beda pendapat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, borong ya, maaf. Maksimal yang ketiga, 3 ya, Pak. Ya. Maksimal 3 ya. Ya, oke, terima kasih. Yang ketiga itu tentang dosen. Prodi baru itu 2 tahun kemudian sudah boleh mengajukan akreditasi. Akreditasi pertama tentu syarat minimal adalah baik. Nah, harapannya adalah bisa naik menjadi baik sekali. Tadi ada syarat perlu minimal ada 1 doktor dan 40% dosennya adalah lektor. Sementara kalau 2 tahun belum bisa menglektorkan. Ya kan? Apakah kalau kita tugaskan dari prodi yang lain yang tidak selalu relevan dengan program studinya, dia mengajar tapi mata kuliahnya relevan. Misalnya yang mengajar mata kuliah Pancasila atau bahasa Indonesia adalah doktor dan dia adalah dosen dari institusi yang bersangkutan. Apakah ini memenuhi syarat?
sebagai syarat minimal 1 tadi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi Pak Ahmadi, wabarakatuh. kita sudah dapat poinnya. Ada 3 pertanyaan, mohon yang lain nanti 1 pertanyaan saja ya supaya yang lain kebagian. Bu Ibu yang Isti, boleh izin? Oh, Boleh langsung dijawab. satu-satu aja ya Bu ya? Oh, satu-satu, Iya, baik, biar silakan. nanti mungkin yang lain jadi tergambarkan juga. Ya, baik Prof, silakan dijawab. Kalau Iya. begitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan DID. Iya. Apakah benar itu mengcompare antara Iya. fakta atau capaian dengan Renstra? Iya. Itu. Kemudian yang Iya, kedua oke. itu terkait dengan daya saing tadi. Iya. Bagaimana bisa tahu daya saingnya itu apakah lokal, nasional, internasional? Dan yang ketiga terkait dengan dosen tadi kalau untuk prodi baru Baik. di 2 tahun. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bu Isti. Jadi Bapak Ibu, kita kalau mau maksudnya Pak Ahmad, kita kalau mau tahu bahwa perguruan tinggi ini maju, itu ngelihatnya dari apa? Kinerja pasti kan, dibandingkan dengan target kita. Oh ini terus mahasiswa ini terus meningkat nih, kerjasama terus meningkat. Kan boleh dong kita ada titik untuk membandingkannya, kan boleh ya. Itu akan memudahkan asesor. Jadi ceritakanlah yang capaian-capaiannya dibandingkan dengan targetnya gitu ya. Jadi sekarang pertanyaannya gini, oh supaya melampaui Renstranya direndahin aja targetnya. Jadi semua melampaui. Nggak bisa begitu juga, karena asesor akan melihat masa jumlah dosennya banyak begini, target penulisan ininya cuma 1, enggak. Jadi nggak bisa begitu. Jadi supaya targetnya jadi semuanya melampaui, udah aja lah, biar direndahin aja di Renstranya gitu. Nah itu juga nggak bisa, karena pasti asesor akan berhitung. Oh kalau gitu ini kan jumlah mahasiswa segini, jumlah dosen segini, masa outcome-nya cuma segini, misalnya seperti itu. Nah itu ya, itu yang pertama ya Pak. Jadi betul, Bapak harus bandingkan ya Pak Ahmad. Yang kedua, sekarang saya mau jelaskan buat Bapak Ibu semua juga, gimana mau dibuat lokal, nasional, dan internasional. Sekarang begini, kalau misalnya kami, maksudnya salah satu dosen dari Bapak Ibu mengirimkan publikasinya di jurnal internasional. Itu daya saingnya apa? Internasional. Ketika di dalam Renstranya itu mengatakan tahun ini akan ada dua orang dosen yang publikasi internasional dan 2 dosen yang ikut seminar atau konferensi internasional. Itu boleh bisa nasional? Bisa itu daya saingnya berarti bisa disebut internasional kan? Nah, kemudian ketika realisasinya ternyata itu melebihi gitu. Berarti itu kan bisa dinilai yang tadinya mau 2 aja, ternyata ada 3, malah yang ini 4 gitu ya. Itu berarti kan bisa mengatakan melampaui internasional gitu kan? Nah, jadi seperti itu. Terus kalau lokal tuh gimana? Kalau lokal tuh memang kegiatannya tuh cuma di lokal aja. Tapi PKM walaupun lokal, ketika dananya dari luar bisa disebut internasional. Gitu. Terus kurikulum itu yang internasional gimana sih gitu kan? Ketika kurikulum itu sudah misalnya ada sudah sudah diakreditasi oleh lembaga internasional, sehingga kurikulumnya melakukan penyesuaian, kemudian mengharuskan lulusan itu ikut ada sertifikatnya yang diakui secara internasional, yang kayak gitu jadi internasional gitu. Jadi kalau misalnya ternyata publikasi mayoritas di tingkat nasional, ya udah berarti daya saingnya masih di nasional. Tapi ketika yang sebelumnya nih nasional sama lokal banyak, tapi di tahun 2022 ini punya target punya 1 aja internasionalnya, boleh disebut itu internasional, nggak apa-apa, kan lagi mau menuju ke internasionalisasi, gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan Bapak mengerti bahwa bukan berarti kurikulum itu kalau dia buat sendiri, nggak mengacu ke peraturan yang ada di nasional, itu dia memang bisa lokal, tapi kan jarang banget gitu ya. Kurikulum itu pasti mengacu.
kita akan lihat begitu kurikulumnya FEB, oh pasti ada ini. Tapi nanti ada yang lokal wisdomnya, misalnya seperti itu. Nah itu berarti, nah ternyata ketika ada tambahan lagi, oh ini berarti udah nasional. Ketika ada tambahan lagi yang internasional, jadi bisa internasional. Gitu ya Pak. Terus udah gitu, program studi baru yang setelah 2 tahun, itu bisa jadi baik sekali. Ya, bisa. Selama memang itu semua diikuti yang tadi. Nah, tapi kalau misalnya harus ada 1 doktor, kita kembali lagi, definisi dari dosen tetapnya. Dosen tetap adalah dosen yang ditugaskan oleh UPPS di program studi tersebut yang sesuai dengan kompetensi inti program studi. Karena manajemen atau akuntansi bukan kompetensi intinya bukan di bahasa Indonesia, kita nggak akui itu kalau dokter bahasa Indonesia, gitu Pak. Jadi tadi Bapak bilang atau dokter ya yang bukan kompetensi intinya. Jadi dokter itu harus dokter yang sesuai dengan kompetensi inti program studi dan memang mengajar pada kurikulum yang disiapkan, bukan dosen yang nggak secara langsung gitu ya ke kompetensi. Jadi kalau mau akuntan kan tahu ya, untuk supaya jadi akuntan. Jadi dokternya harus dokter-dokter akuntan lah gitu. Gitu ya Pak ya, bisa diterima. Pak Akhir mau nambahkan? Cukup. Bu Dia? Cukup. Baik. Baik, terima kasih Prof. Ina. Saya persilakan Ibu. Tadi yang ya silakan. 1 pertanyaan saja ya Ibu, jangan lupa sebutkan nama dan dari komisariat IC mana. Nama saya Prensi Riani dan saya berasal dari Universitas Trilogi. Komisariat Universitas Ibu suaranya kurang kedengaran. Suara aja. Assalamualaikum, nama saya Prensi Riani. Terlalu dekat kali ya, Ibu agak ini yang Saya sedikit. berasal dari Oh, terlalu jauh ya. Lebih maju kali. Universitas Trilogi. Oh, Trilogi. Oke. Saya ingin tanya, mungkin kami belum pernah mengikuti Lamemba, jadi pengen tahu, ya mohon maaf kalau to be blunt gitu, how much do we have to pay untuk mengikuti Apa Bu? ini? Akreditasinya berapa gitu? Oh biayanya. Aduh, buka di web aja ya Bu ya. Oh, anjir. Ya, itu di web Baik, aja ya. terima kasih. Iya. Baik. Ibu dari Terima kasih, Trilogi. Ibu dari Trilogi, Prof. FEB. Oh, hah? Terlalu kecil, akhirnya FEB dengan humaniora dijadiin satu. Nah, bisa apa tidak gitu dimasukkan? Ada prodinya? Prodi manajemen, prodi akuntansi, Akuntansi, manajemen tapi ada ditambahkan ke situ ada PGSD. Sampai kapan AU. ininya? Deadline peringkatnya yang dari Ban PT-nya? Sekarang sih sudah dapat baik sekali untuk akuntansi dan Sampai manajemen. kapan? Saya mungkin masih 2 tahunan. Iya, iya. Ya, coba dilihat-lihat Bu, jangan telat nanti. Ibu baca-baca juga itu tentang Lamemba. Ya. Berapa biayanya segala Ibu cari di sana ya. Iya, makasih. Jadi nggak perlu dijawab ya Prof. Biayanya ada di web Bu. Baik, silakan Bapak yang sebelah sana tadi. Tadi Bapak yang belakang yang sudah tunjuk tangan duluan ya. Silakan Bapak, 1 pertanyaan saja, dari mana dan namanya. 1 pertanyaan tapi ABC nggak apa-apa. Ya Prof. Silakan Pak. Oh ya. Makasih Bu. Saya Ramdhani Bu dari Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta Bu. Ya Pak Hamdani silakan. Yang saya tanyakan hampir sama dengan Bapak yang tadi. Masalah linearitas. Tadi disebutkan harus 5 di prodi itu, 1 doktor. Apakah 5-5 itu harus linear? Atau ada kombinasinya? Berapa persen? Yang kedua masalah publikasi internasional Bu. 1B berarti ya Pak, kan 1 pertanyaan. Ya, mohon maaf ini Bu Isti ya. Ini Siap, sangat siap. menarik. Hamdani silakan. Yang dinamakan internasional itu apakah harus ada kriteria Scopus dan lain-lain? Apakah misalnya kita kan biasa di negara tetangga ya, dia tidak Scopus, tapi dia misalnya terindeks